Mikel Arteta menegaskan keyakinannya bahwa William Saliba akan tetap berseragam Arsenal di musim depan. Pelatih asal Spanyol ini menanggapi rumor mengenai ketertarikan Real Madrid terhadap bek andalannya dengan tegas. Memang, Los Blancos dilaporkan ingin memperkuat pertahanan mereka dengan merekrut Saliba, bahkan siap menggelontorkan dana besar untuk mendatangkan bek berusia 24 tahun tersebut. Arteta menekankan bahwa Saliba sangat bahagia di Arsenal dan bertekad untuk terus berjuang bersama tim. Pernyataan ini disampaikan menjelang pertandingan Premier League melawan Bournemouth akhir pekan ini. Saliba memang menjadi incaran utama Real Madrid, dengan media Spanyol, Marca, melaporkan bahwa Florentino Perez siap mengeluarkan uang banyak untuk sang bek. Namun, dengan keyakinan Arteta dan keinginan Saliba untuk tetap di Arsenal, tampaknya Los Blancos harus mencari opsi lain di bursa transfer musim panas mendatang. Liverpool telah memastikan gelar juara Liga Inggris 2024-2025. Dengan hal ini, manajer The Reds, Arne Slot, berencana untuk merotasi skuadnya dalam 4 pertandingan tersisa. Tanpa kompetisi lain yang harus dihadapi, Liverpool memiliki kesempatan untuk menurunkan tim yang sama setiap pekan. Namun, Slot memilih untuk tidak melakukannya, karena ingin memberikan kesempatan kepada para pemain cadangan di sisa musim ini, dimulai dengan pertandingan melawan Chelsea di kandang mereka pada Minggu malam, 4 Mei 2025. Pemain-pemain seperti Federico Chiesa, Wataru Endo, dan Harvey Elliott, yang memiliki waktu bermain kurang dari 1000 menit, akan menjadi prioritas. Terutama Chiesa, yang belum memenuhi syarat minimal jumlah pertandingan untuk mendapatkan medali Premier League, karena baru tampil dalam 4 laga. Kevin De Bruyne muncul sebagai pahlawan bagi Manchester City dalam kemenangan melawan Wolverhampton Wanderers. Ini menunjukkan bahwa De Bruyne masih memiliki taji. Meskipun performanya sempat merosot dalam 2 musim terakhir akibat cedera, kini ia kembali bersinar. Sejak pulih dari cedera panjang pada akhir Maret lalu, De Bruyne telah mencetak 2 gol dan memberikan 1 assist. Dalam pertemuan dengan Wolves, De Bruyne menambah koleksi golnya menjadi 11, dengan rincian 6 gol dan 5 assist, yang hanya bisa disamai oleh winger Liverpool, Mohamed Salah, dengan angka yang sama. Sayangnya, saya tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Saya telah membuktikan bahwa saya masih bisa berkontribusi. Jika saya sudah habis, tentu saya tidak akan tampil seperti 4-5 pekan terakhir, ungkap De Bruyne kepada Sky Sports. Banyak tim yang telah menghubungi saya, dan mereka juga merasa sedih jika saya harus pergi. Hidup memang penuh dengan perubahan, tetapi saya menunjukkan kemampuan saya melalui performa di lapangan. Pep Guardiola memberikan sinyal bahwa ia mungkin akan mengambil waktu istirahat dari dunia kepelatihan setelah masa jabatannya di Man City berakhir. Dalam sebuah wawancara dengan ESPN Brasil, pelatih asal Spanyol ini mengungkapkan ketidakpastiannya mengenai apakah ia akan sepenuhnya pensiun, tetapi yang jelas, ia merasa perlu untuk sejenak menjauh. Saat ini, Guardiola masih terikat kontrak hingga 2027 setelah memperpanjang kontraknya selama 2 tahun pada bulan November lalu. Periode kepelatihannya di Man City, yang telah berlangsung selama 9 tahun sejak 2016, merupakan yang terlama dalam karirnya, melampaui masa 4 tahun di Barcelona dan 3 tahun di Bayern Munchen. Guardiola pun merenungkan perjalanan panjangnya dengan sikap yang lebih reflektif. Ia tidak terfokus pada warisan yang akan ditinggalkannya atau bagaimana orang lain akan mengenangnya. Jude Bellingham dilaporkan tidak hadir dalam sesi latihan Real Madrid karena adanya kekhawatiran terkait cedera yang meningkat, terutama di tengah persaingan sengit La Liga melawan Barcelona. Menurut laporan dari Relevo, Bellingham merasakan sedikit masalah pada ototnya pada hari Kamis. Meskipun tim medis klub tidak terlalu khawatir dan menganggap ini sebagai langkah pencegahan, ketidakhadirannya dari latihan bersama menimbulkan tanda tanya mengenai ketersediaannya untuk pertandingan penting melawan Celta Vigo. Staf medis Madrid terus memantau situasi ini dengan seksama, dan mereka masih menunggu laporan medis yang lebih rinci. Legenda Liverpool, Jamie Carragher, memberikan sanjungan tinggi kepada Cole Palmer, bintang muda Chelsea yang semakin bersinar di musim ini. Carragher merasakan ada sesuatu yang khas dalam diri Palmer yang mengingatkannya pada sosok Steven Gerrard, salah satu gelandang terhebat yang pernah dimiliki oleh Inggris dan Premier League. Pujian ini tentu tidak sembarangan, mengingat Steven Gerrard adalah ikon yang tak tergantikan, bukan hanya karena kemampuan individu yang luar biasa, tetapi juga karena perannya yang sangat penting dalam mengangkat semangat tim Liverpool di saat-saat sulit. Namun, seperti yang diungkapkan Carragher, Palmer tampaknya mulai merasakan tanggung jawab yang serupa. Barcelona mulai mempercepat langkah dalam memperbarui kontrak sejumlah pemain kunci mereka demi mempersiapkan tim untuk musim depan, dan kali ini, Raphinha menjadi salah satu prioritas utama. Berdasarkan laporan dari Gigantes FC, Direktur Olahraga Barcelona, Deco, baru saja mengadakan pertemuan dengan agen Raphinha untuk memulai diskusi awal. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membangun fondasi bagi perpanjangan kontrak sang pemain yang berperan sebagai kapten di lapangan.
Klub dilaporkan sangat puas dengan performa dan sikap Raphinha, serta bertekad untuk mempertahankannya meskipun ada tawaran menggoda dari klub-klub sepak bola Arab Saudi. Meskipun negosiasi masih berada di tahap awal, klub menunjukkan keseriusan untuk mencapai kesepakatan secepat mungkin. Spekulasi pun mulai beredar mengenai kemungkinan adanya klausul pelepasan yang cukup terjangkau, mirip dengan yang terdapat dalam kontrak Ronald Araujo. Menurut laporan dari Sport, Barcelona berencana untuk memperpanjang kontrak Garcia hingga tahun 2029, dan kesepakatan ini diyakini sangat mungkin terwujud. Garcia sebelumnya dipinjamkan ke Girona pada musim lalu karena tidak masuk dalam rencana pelatih saat itu. Namun, penampilannya yang mengesankan membuatnya kembali menarik perhatian, terutama ketika lini pertahanan Barcelona mengalami krisis cedera. Bahkan, saat Girona menunjukkan minat untuk meminangnya kembali pada bulan Januari, pelatih Hansi Flick memutuskan untuk mempertahankannya. Sejak saat itu, Eric Garcia mulai mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain dan bahkan menunjukkan peran kunci di beberapa pertandingan penting. Kemampuannya yang serba bisa semakin meyakinkan staf pelatih bahwa ia layak menjadi bagian dari masa depan klub. Sir Jim Ratcliffe, pemilik minoritas Manchester United sekaligus kepala perusahaan petrokimia Ineos, dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk melepaskan kepemilikannya atas klub Liga 1, OGC Nice. Keputusan yang mengejutkan ini muncul setelah Ratcliffe secara terbuka mengungkapkan bahwa ia tidak menikmati menonton tim Prancis tersebut dan bahkan berpendapat bahwa mereka tampil lebih baik tanpa intervensi dari Ineos. Ineos telah mengakuisisi Nice secara penuh pada tahun 2019 dengan nilai mencapai 100 juta euro, sekitar 85,3 juta pound. Namun, dalam wawancara dengan The Times pada bulan Maret lalu, Ratcliffe menyatakan ketidakpuasan yang mendalam terhadap kualitas permainan klub tersebut. Pernyataan ini semakin menegaskan adanya jarak emosional antara Ratcliffe dan Nice, yang sangat kontras dengan ambisinya untuk mengembalikan kejayaan Manchester United. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, memberikan sinyal mengejutkan bahwa bintang muda Max Dauman, yang baru berusia 15 tahun, berpotensi menjadi bagian dari skuad inti The Gunners musim depan, bahkan bisa bersaing dengan Martin Odegaard untuk posisi gelandang serang. Dauman, yang dianggap sebagai salah satu talenta masa depan dari Akademi Arsenal, terus mencuri perhatian berkat penampilannya yang gemilang di berbagai level usia. Baru-baru ini, ia berhasil mencetak 10 gol dalam 4 pertandingan terakhir bersama tim U18. Tak hanya itu, Dauman juga rutin berlatih dengan skuad utama dan ikut serta dalam kamp pelatihan di Dubai saat jeda pertengahan musim lalu, menunjukkan bahwa Arteta dan tim pelatih sangat memperhatikan perkembangan bakatnya. Menurut laporan dari Milan Live, AC Milan tengah mempertimbangkan langkah serius untuk membawa kembali Calafiori ke tanah Italia. Klub yang dikenal dengan julukan Rossoneri ini dilaporkan ingin menekan biaya transfer dengan mengusulkan skema tukar tambah. Arsenal sendiri mematok harga sekitar 35 juta euro untuk pemain berusia 22 tahun tersebut. Dua nama yang dipertimbangkan sebagai bagian dari kesepakatan ini adalah Fikayo Tomori dan Malik Thiaw. Keduanya saat ini membela Milan dan menjadi incaran Arsenal sebagai opsi pertukaran yang menarik. Bagi Arsenal, menukarkan Calafiori dengan salah satu dari dua pemain tersebut bisa menjadi solusi yang menguntungkan. Alih-alih mempertahankan pemain yang belum sepenuhnya pulih dan konsisten, The Gunners dapat memperoleh bek yang lebih berpengalaman dan siap bersaing dengan William Saliba dan Gabriel. Carlo Ancelotti diperkirakan akan meninggalkan Santiago Bernabeu di akhir musim ini, dan nama yang paling kuat untuk menggantikannya adalah pelatih Bayer Leverkusen saat ini, Xabi Alonso. Jika mantan gelandang Madrid itu resmi mengambil alih kursi kepelatihan, ia diperkirakan akan mendapatkan anggaran belanja yang melimpah untuk membangun tim impiannya. Salah satu pemain yang mungkin diboyong Alonso adalah Florian Wirtz, sosok yang sangat berperan dalam keberhasilan Leverkusen meraih gelar Bundesliga untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Wirtz telah mencetak 18 gol musim ini dan semakin menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Hubungan pribadi antara Alonso dan Wirtz juga bisa menjadi faktor penentu. Alonso memiliki andil besar dalam perkembangan pesat sang gelandang serang Jerman, dan kedekatan mereka dapat mempermudah proses negosiasi menuju Madrid. Penyerang serbaguna milik Celtic, Daizen Maeda, kini menjadi buruan sejumlah klub besar di Premier League setelah tampil gemilang bersama tim asal Skotlandia itu. Dengan catatan 33 gol dan 11 assist dalam 47 pertandingan di semua kompetisi, Maeda dianggap siap untuk melangkah ke level tertinggi dalam dunia sepak bola Eropa. Meskipun masih terikat kontrak hingga tahun 2027, Maeda mengaku masih meragukan masa depannya di Glasgow. Menurut laporan dari TBR Football, para pencari bakat dari klub-klub tersebut telah beberapa kali menyaksikan langsung penampilan Maeda di pertandingan Celtic musim ini. Kecepatan, daya tahan fisik yang luar biasa, dan kemampuannya untuk beradaptasi di berbagai posisi menyerang menjadikan Maeda sebagai aset berharga, baik sebagai winger maupun striker. Setelah melewati masa-masa penuh liku yang memaksanya meninggalkan Juventus dan menghadapi masalah doping, gelandang flamboyan asal Prancis, Paul Pogba, kini berada di titik krusial dalam perjalanan karirnya.
Dengan statusnya yang kini bebas transfer, sejumlah klub mulai melirik kemungkinan untuk merekrut Pogba. Salah satu yang menarik perhatian adalah ketertarikan dari mantan rekan setimnya di Juventus, Mehdi Benatia, yang kini menjabat sebagai Direktur Olahraga Marseille. Benatia dengan tegas mengungkapkan kekagumannya terhadap Pogba dan membuka peluang untuk transfer di musim 2025-26. Keputusan akhir tentu ada di tangan Pogba. Namun, dengan semangat yang membara dan berbagai pilihan menarik di hadapannya, para penggemar sepak bola pasti berharap bisa kembali menyaksikan keajaibannya di lapangan hijau dalam waktu dekat. Jonathan Tah kini menjadi sorotan menjelang dibukanya bursa transfer musim panas. Menurut laporan dari Vicajes, bek timnas Jerman ini sedang diburu oleh dua klub besar Eropa, Barcelona dan Bayern Munich, berkat penampilannya yang mengesankan di bawah bimbingan Xabi Alonso sepanjang musim ini. Saat ini, masa depan Jonathan Tah masih menggantung. Namun, persaingan antara Barcelona dan Bayern diprediksi akan sangat ketat, mengingat kedua tim memiliki ambisi tinggi dan kebutuhan mendesak di lini pertahanan. Kini, keputusan ada di tangan Tah, yang harus memilih antara melanjutkan karirnya di La Liga bersama Barcelona atau bertahan di Bundesliga dengan Bayern Munich.